Halo guys, welcome back to Fixu Fitness. Hari ini gue mau ngebahas perbedaan tentang rear delt row sama latch row dari segi setup dan Q. Jadi total setup yang mau gue bahas ada 5 jenis setup, dan Q-nya ya cuma satu. Jadi total ada 6 aspek yang mau kita bahas di sini. Ya, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang posisi leher. Jadi kalian lihat pas gue ngelakuin rear delt row, posisi leher gue agak naik. Ya, sedangkan pas ngelakuin latch row, posisi leher gua agak turun. Kenapa? Karena pas kita ngelakuin latch row, kita mau mencegah terjadinya arching pada tulang punggung kita. Ya, jadi kita mau jaga tulang punggung kita tetap lurus sepanjang gerakan. Ya, untuk latch row. Sedangkan pas rear delt row, kita mau ngelakuin scapular retraction. Jadi dengan melakukan arching, ini akan membantu kita mendapatkan scapular retraction yang lebih optimal. Ya. Jadi kalian lihat pas ngelakuin rear delt row adalah dagu gua agak naik, sedangkan pas latch row turun. Ya. Nah, yang kedua adalah pergerakan sendi bahu. Untuk latch row kita mau fokus pada pergerakan shoulder extension sesuai dengan arah tarikan otot latch. Ya. Latch kita kan insertion di sini, sedangkan originnya di sini. Ya. Jadi pas kontraksi dia bakal narik tangan kita ini ke bawah. Ya, jadi shoulder extension. Nah, sedangkan pas lakuin rear delt row, kita kan start di sini nih, sekitar sini lah. Ya, insertionnya di sini, originnya di sini, spine of scapula. Ya, jadi pas rear delt kontraksi, ini bakal narik tangan, ya, arahnya begini. Ya, sedikit dari bawah menuju ke atas. Ya, ini bakal bikin dengan arah tarikan seperti ini bakal membuat otot rear delt lebih dominan dibandingkan latch. Nah, kedua adalah grip. Nah, grip ada kaitan dengan pergerakan sendi bahu. Kita pas ngelakuin latch row, kan kita mau sempit begini, ya, shoulder extension. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kompensasi, pas misalnya udah mendekati failure nih, jadi tangan yang mulai ngebuka, akan terjadi adalah kita harus bikin posisi pergerakan tangan kita sesuai dengan pergerakan sendi bahu. Kita kan mau sendi bahu kita bergerak dalam jalur seperti ini. Jadi pergelangan tangan kita adalah dalam posisi begini, gripnya begini, neutral. Jempol ngadep ke atas. Apa yang terjadi pas kita menggunakan grip pronated seperti pas ngelakuin barbell row, ya. Pas kita udah mendekati failure, biasanya bakal terjadi kompensasi begini. Ya, mulai nge-flare. Ya. Kita mau minimalisir yang terjadi nge-flare. Jadi itu kenapa kita menggunakan grip seperti ini. Sedangkan untuk rear delt row, kan sudut kita sekitar 30-45 derajat. Ya. 30-60 deh. Ada orang yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Untuk gue sendiri adalah sekitar 60 derajat. Jadi gue mau menggunakan grip yang sesuai dengan sudut sendi bahu gue juga. Jadi kalau misalnya gue posisi 60 derajat, ya grip gue juga sekitar 60 derajat begini. Ya, itu kenapa kalian lihat gue pakai D handle, gue masukin ke grip posisi pronated. Kenapa? Karena sebelumnya gue selalu menggunakan grip pronated, apa yang terjadi? Ya, siku gue sering berubah sudut, jadi begini. Suka jadi ngikutin posisi grip gue. Jadi gue mau minimalisir ini dengan menggunakan D handle. Jadi semenjak gue menggunakan D handle, posisi pergerakan di bahu gue jadi lebih konstan. Meskipun udah mendekati failure, tetap begini geraknya. Ya. Tujuannya untuk meminimalisir kompensasi sama agar pergelangan tangan kita lebih nyaman lah, karena nggak dipaksa pronated, ya, ngikutin pergerakan ini. Jadi lebih nyaman untuk pergerakan sendi kita. Nah, untuk keempat adalah pergerakan scapula. Pas kita ngelakuin latch row, fokus kita kan di shoulder extension, pergerakan ke bawah. Jadi pergerakan scapula kita adalah lebih cenderung fokus ke scapular depression. Ya, kan pas kita ngelakuin latch row nggak perlu narik sampai belakang, karena latch kan nggak bisa narik tangan kita sampai ke belakang gini seperti rear delt. Ya, cuman bisa narik sampai sini doang. Nah, jadi kita nggak perlu ngelakuin scapular retraction, karena kan tangan kita nggak perlu ke belakang. Jadi fokus pas ngelakuin latch row adalah cukup scapular depression. Ya, scapular depression. Berbeda cerita dengan rear delt row. Kita kan menarik sampai belakang tubuh. Ya, chest up, scapular retract, buat mensupport pergerakan humerus biar bisa sampai ke belakang tubuh. Apa yang terjadi kalau misalnya kalian nggak nge-retract? Ya, misalnya nggak nge-retract nih. Ya, bahunya ke depan. Ini nggak bagus buat sendi bahu. Ya, pressure di sisi depan ini bakal gede banget. Ya, jadi kalian harus retract biar
lengan atas kita ngikutin scapula. Salah. Biar scapula menciptakan ruang pergerakan agar lengan atas kita bisa bergerak secara bebas. Ya. Nah, terakhir adalah posisi torso. Kalian bisa lihat pas gua ngelakuin let's row, posisi torso gua agak sedikit ke depan begini. Kenapa? Tujuannya agar bikin arah tarikan kit gua lebih ke shoulder extension. Ya. Gua akan ke depan. Jadi pas tarik begini. Sesuai dengan insertion yang lagi menuju dengan origin. Oke. Sedangkan rear delt row, kayaknya posisi torso gue adalah begini. Kenapa? Karena gue mau bikin jalur tarikan gue agak sedikit ke atas relatif sama posisi tubuh gue. Apa yang terjadi kalau misalnya gue posisinya begini, terus ngelakuin rear delt row? Sekarang arah tarikannya bakal sesuai sama arah tarikan fiber otot lats. Apa yang terjadi kalau gue ngelakuin rear delt row dalam posisi seperti ini? Bakal ningkatin kontribusi lats. Apa yang terjadi pas kontribusi lats meningkat? Ya, otomatis kontribusi rear delt pasti bakal berkurang, karena secara kita lihat size ototnya aja udah beda jauh ya. Lats kan jauh lebih kuat dibandingkan rear delt. Jadi kalau misalnya arah tarikan kalian dibikin jadi sesuai dengan lats, apa yang terjadi adalah lats bakal menjadi otot yang dominan. Ya, jadi kita mau meminimalisir dominasi dari lats dengan cara bikin arah tarikan kita lebih ke atas. Ya. Ini otomatis bakal memaksa otot rear delt kita jadi otot primer. Ya. Nah, terakhir adalah dari segi Q. Kalau kita ngelakuin let's row, Q kita adalah elbow menuju hips. Kalau gue bahas dari full dari setup sampai Q. Untuk let's row, chin down, minimalisir arch dengan kalian boleh crunch sedikit, chin down, ya, grip begini, elbow towards the hips, scapular depression. Shup. Begini let's row. Ini bakal finish. Kalau misalnya kalian narik sampai begini, berarti kalian nggak pakai Q elbow towards the hips. Karena kalau misalnya kalian pakai elbow towards the hip dengan benar ya, nggak mungkin bisa narik sampai begini. Ini udah finish. Oke. Sedangkan untuk rear delt row kita mulai lagi dari awal. Ya. Posisi dagu agak naik sedikit buat mendukung arch. Ya. Dagu naik. Sudut sini sekitar 30-60 derajat. Kalian cari sendiri sweet spotnya gimana. Ya, sweet spotnya adalah spinal scapula tegak lurus sama humerus kita. Nah, tiap orang kan struktur scapulanya berbeda, jadi sudutnya bakal bervariasi. Ya, begini, sudut tubuh agak mundur, ya. Terus menggunakan grip sesuai dengan sudut bahu yang kalian gunakan. Kalau misalnya 60 derajat, berarti begini. Kalau kalian agak rapat lagi, berarti begini. Ya, gini. Terus pas tarik pakai Q, elbows back. Ya, terus ingat di retract, biar bisa narik yang belakang, narik ke belakang. Kalau kalian nggak nge-retract, akan terjadi nggak bagus buat seni bahu. Oke? Sekian. Rear delt row versus let's row. Kalau ada pertanyaan nggak terjawab, boleh tanya di komen box di bawah. Thanks for watching. See you next time. Halo guys, terima kasih banyak udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, karena di sana banyak sekali postingan yang nggak kalah menarik dengan YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita bagi yang belum, biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan video kita ke depannya. Oke, terima kasih udah menonton sampai habis. Thanks for watching, see you next time.